Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aris Algimdi dari kelas A2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2019. Saya dari IKIP Siliwangi. Nah, sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Khususnya bagi seorang pendidik, kita harus mempersiapkan segala aspek yang dapat menunjang keterlaksanaan pembelajaran agar pembelajaran tersebut menjadi efektif dan dapat dimengerti secara maksimal oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu pula, kita memerlukan apa saja sih hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum dilaksanakannya pendidikan atau pembelajaran. Oleh karena itu, ikuti saya terus. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas, berikut ini merupakan profil diri saya. Nama saya Salgimdi, dan ini ada NIM saya dan juga kelas. Oke, lanjut. Hal berikut ini merupakan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang pertama itu sebelum pandemi COVID-19, di mana pembelajaran itu dilaksanakan sebelum bulan Maret mungkin ya teman-teman, karena pandemi COVID-19 ini sangat genting dan sangat berbahaya semenjak bulan Maret hingga sekarang, yang dimana alhamdulillah mungkin ya sudah banyak atau sudah beredar hiwar-hiwar berupa vaksin dari COVID-19. Dan yang kedua ini adalah pada saat era new normal. Nah, untuk era new normal ini sudah kita rasakan ya bahwa pendidikan atau pembelajaran itu dilaksanakan secara daring dan segala pembatasan kegiatannya pun sangat terasa oleh kita semua. Mungkin teman-teman juga merasakan apa aja sih hal-hal yang kita rasakan di era new normal ini. Nah, sebelum pandemi COVID-19 ya, yang pertama itu mencantumkan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pembelajaran lebih terarah dan diharapkan dapat meminimalisir segala kekurangan pada saat pembelajaran dimulai. Nah, itu untuk nomor 1. Selanjutnya, mencantumkan materi pembelajaran. Hal ini juga teman-teman dikarenakan agar sebuah pembelajaran harus sesuai dengan materi serta mengikuti akan perkembangan kondisi siswa, baik itu kondisi fisik, kondisi kejiwaan, mental, dan juga harus dapat menyesuaikan dengan kondisi pada saat pembelajaran itu dilaksanakan. Dan yang ketiga itu mencantumkan metode dan langkah-langkah. Nah, hal ini dapat berupa kekreatifan guru dalam mengadakan kevariasian dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton atau dapat membuat siswa menjadi riang dan tanpa merasakan ada perasaan bosan bagi siswa. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu mencantumkan media pembelajaran. Nah, hal ini hubungannya cukup erat dengan yang sebelumnya, yaitu mencantumkan metode dan langkah-langkah. Nah, pada hal ini juga media pembelajaran menjadi kunci dalam menciptakan kondisi perasaan serta kejiwaan siswa agar siswa tersebut tidak terkesan bosan, boring, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mencantumkan penilaian. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kenapa sih harus ada penilaian? Nah, penilaian ini merupakan hal-hal yang wajib ada karena penilaian akan memberikan keterangan mengenai keaktifan atau keefektifan pembelajaran sebelumnya sehingga dapat meminimalisir atau meningkatkan kembali
penerapan pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya saat era new normal. Nah, saat era new normal ini merupakan pada kondisi sekarang ini ya teman-teman. Yang pertama itu merupakan kesehatan, di mana pada halnya sebuah pendidikan itu kita harus memiliki kondisi fisik yang sehat. Karena apabila kondisi fisik yang sehat, semua pelajaran akan mudah tersaring kepada pemahaman siswa. Selanjutnya itu mental. Kenapa mental harus ada? Karena mental yang baik akan memberikan sebuah dorongan dan motivasi terhadap siswa, sehingga siswa dapat berpikir rasional dan dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang ketiga, materi dan bahan ajar. Nah, untuk nomor 3 ini kita harus merancang apa aja sih bahan ajar yang akan kita ajarkan. Jangan sampai siswa itu merasa boring, apalagi merasa terbebani. Dan yang keempat itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini tidak memungkinkan bahwa pembelajaran itu harus efektif ya. Karena pembelajaran itu harus efektif sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang dapat dipahami oleh siswa. Yang kelima, meningkatkan kembali minat siswa. Nah, yang poin kelima ini cukup penting juga ya. Karena pada dasarnya di saat COVID-19 menyerang, para siswa mengalami kemunduran, penurunan tingkat semangat pada saat pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa meningkatkan kembali minat siswa-siswanya. Dan yang keenam itu membuat RPP. Nah, untuk membuat RPP ini mungkin teman-teman juga sudah pandai bagaimana sih cara membuat RPP yang baik dan benar. Banyak sekali contoh RPP dan bahkan teman-teman juga bisa membuat RPP-nya masing-masing. Dan yang ketujuh yaitu mempersiapkan media pembelajaran. Nah, pada era new normal ini, kita khususnya bagi seorang calon pendidik harus mempersiapkan media pembelajaran yang sangat efektif serta dapat meningkatkan kinerja atau dapat meningkatkan kinerja otak dari para siswanya, sehingga siswanya merasa nyaman dan aman ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedelapan yaitu merancang strategi pembelajaran. Nah, pada strategi pembelajaran ini guru harus berusaha membuat strategi bagaimana sih agar pembelajaran ini dilaksanakan secara maksimal. Yang kesembilan, merancang metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri sangatlah penting dalam pembelajaran, karena pada metode pembelajaran ini kita memuat tentang bagaimana sih cara pemberian pengajaran yang baik dan benar kepada siswa, dan bagaimana sih cara membuat pembelajaran ini agar efektif. Dan mungkin yang terakhir yaitu merancang penilaian. Nah, untuk merancang penilaian sendiri, kita khususnya di Indonesia memiliki 3 sasaran penilaian. Yang pertama itu aspek kognitif, pengetahuan. Yang kedua psikomotor, menyangkut dengan praktek. Dan yang terakhir yaitu afektif, menyangkut dengan perasaan dan juga pemahaman siswa mengenai pelajaran yang dipelajari. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi kita calon pendidik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.